dan N adalah banyak yang mengajukan klaim. Oke. Nah, pertanyaan yang menjadi fokus kita adalah bagaimana menemukan sebaran peluang dari S. Ya, dari tadi kan ceritanya kita cari X dulu, lalu kita kaitkan dengan N, ya, severitas dengan jumlah banyak klaimnya, Mas. Banyak yang mengajukan klaim. Sebenarnya kita boleh sih sebenarnya mencari karakteristik dari S itu dengan menggunakan data historis dari S. Taruhlah, kita upload misalnya nih, misalnya tahun ke, ini adalah tahun ke T, terus ini adalah nilai dari S. Saya gini nih, ya kan boleh-boleh aja ya sebenarnya. Kita, kita plot kayak gini misalnya. Yang sudah mengambil mata kuliah analisis dari waktu, saya rasa sudah tahu ya. Ini ada unsur tren, terus ada unsur ya kayak musiman gitu kan. Nah, ini boleh kita cari, terus kita bisa meramalkan besarnya kerugian agregat di tahun depan dengan menggunakan metodologi box Jenkins. Teman-teman pasti sudah belajar yang R, Ma, Arma, Arima, Sarima gitu. Autoregresi atau rata-rata bergerak, atau autoregresi rata-rata bergerak, atau autoregresi rata-rata bergerak yang terintegrasi pada orde K gitu. Yang yang biasanya pakai Nabla itu. Nabla atau Delta ya. Ada buku yang pakai Nabla, pakai Delta, yang menunjukkan integrasi orde ke K supaya dia bisa menjadi suatu proses yang stasioner. Kalau ini jelas tidak stasioner karena ada jelas kelihatan ada trennya. Nah, kalau ini secara intuitif ya, secara visual. Tapi kalau secara formal kita ada, ya nggak apa-apa melebar sedikit ke mata kuliah dari waktu ya. Itu kita ada ujinya sendiri ya, yang uji ada bisa pakai uji Lium Box atau bisa pakai uji augmented behavior test, uji unit produktif loh, akar unit. Atau bahkan yang lebih unik lagi, kita bisa memandang jumlah klaim di satu daerah dipengaruhi oleh daerah lain, heterogenitas, oh ya heterogenitas spasial ya bahasanya, yang ranahnya ke regresi spasial ya. Kalau kita pakai dari waktu juga di situ ada juga kita punya namanya pemodelan spasio-temporal, GSTAR ya, Generalized Autoregressive, GSTAR, Generalized Spatial Autoregressive. Ya, jadi dia mengakomodir ketergantungan antar daerah, ruang dan waktu gitu. Ruangnya dari heterogenitas spasial tadi, terus perbedaan waktu diakomodir dalam proses R tadi, autoregresif. Nah, kayak gitu. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita nggak memodelkannya, boleh sih sebenarnya, boleh dimodelkan sebagai suatu model deret waktu, tapi secara, tapi secara umum, kita memodelkannya sebagai fungsi dari X dan N. Kenapa? Kalau kita modelkan S-nya ini dari data historisnya, kita nggak bisa dapat sebaran dari X sama N. Tapi sebaliknya, kalau kita punya data sebaran dari X sama N, kita bisa dapat nilai dari S. Nah, kayak gitu loh. Ini ada beberapa bentuk model risiko kolektif. X besar adalah klaim individu atau klaim soliter. Jadi tadi kan ceritanya ini ada sekelompok pemegang polis. Klaim individu berarti klaim dari pemegang polis yang spesifik satu orang ya gitu. Nah, X ini diasumsikan mempunyai momen orde tetah yang kita narasikan sebagai muka. Momen yang terpusat di nol ya, bukan terpusat di nilai tengah. Jadi ekspektasi dari X min X pangkat K kita narasikan sebagai muka. Nilai tengah dari S kita notasikan sebagai ES itu adalah ekspektasi X ekspektasi N. Ini dapat dari mana? Yang sudah mengambil mata kuliah statistika matematika satu, yang responsnya di kelas saya, ini sudah pernah kita buktikan juga ya. Yang ekspektasi dari X sama dengan ekspektasi dari ekspektasi diketahui theta. Hmm. Ke dalam hal ini memang ya S ya tinggal diganti aja S diketahui N gitu. Saya mungkin mungkin bisa kita buktikan coba ya. Jadi ekspektasi X diketahui theta ini berarti sebentar ekspektasi dari X diketahui theta ini kan berarti kita melakukan integral terhadap X karena yang kita ekspektasikan pada dasarnya adalah X gitu ya. Nah, berarti karena kita integral terhadap X, ini menjadi fungsi yang bebas dari X, sisa theta. Berarti ini adalah fungsi dalam theta ya. Berarti ini bisa kita nyatakan sebagai integral min tak berhingga sampai tak berhingga dari atau ekspektasi X kita theta dulu aja ya. Saya mungkin bisa
dikali theta kan integral minta berhingga sampai tak berhingga dari X dikali F X dikali theta dx ya. Nah, ini kan fungsi dalam theta. Berarti ekspektasi jelek sekali ya gambar saya. Sebentar, saya hapus dulu. Ekspektasi dari ekspektasi X diketahui theta, ya berarti kita mengekspektasikan suatu fungsi terhadap theta. Berarti integral minta berhingga sampai tak berhingga d theta ya. Harus seperti ini. Yang diekspektasikan adalah ekspektasi X diketahui theta yang berarti yang ini ya. Jadi kita berhadapan dengan integral lipat 2 dari ini berarti jadi di sini ada F theta ya seharusnya. Karena di dalam theta terus yang fungsi kepekatan peluangnya dikali yang diekspektasikan. Berarti X fx diketahui theta dapat saya nyatakan sebagai fx, theta dibagi f marginal syaratnya ya, theta. Ini dx. Karena kita integralkan yang di dalam ini terhadap x, ini boleh mati dulu ke sini. Boleh keluar kan istilahnya. Mati dulu berarti. Nah, saya mau melakukan perubahan batas jadinya integral minta berhingga sampai tak berhingga dari integral lagi, integral minta berhingga sampai tak berhingga, integral lipat 2 ya. Saya mau menyatakan, saya mau di dalam itu jadi d theta, theta dx. Berarti x-nya boleh keluar ya. Terus f x, theta. Ini boleh ya. Teman-teman boleh buka kembali materi kalkulus 2, matematika dasar 2 maksud saya. Matematika 2 ini boleh bahas semacam ini. Arti yang ini, ya ini kan definisi marginal dari x ya. Integral minta berhingga sampai tak berhingga dari f x, theta d theta. Berarti tinggal integral minta berhingga sampai tak berhingga dari x f x dx. Nah ini kan ekspektasi dari x ya. Seperti itu. Jadi ini terbukti. Membuktikannya hanya terbalik ya, dari sini dibuktikan ke sana. Nah, sama nanti teman-teman silahkan coba ekspektasi X ini menggunakan teknik. Ini namanya aturan menara ya, tower rule. Jadi teman-teman bisa buktikan nanti hasilnya jadinya kayak gini. Pakai yang tadi di awal saya jelaskan pada varian X diketahui dulu. Untuk ragamnya tadi sudah, terus untuk fungsi pembangkit momennya, itu adalah fungsi pembangkit momen dari N dievaluasi di log M. Saya ulang, fungsi pembangkit momen dari N yang dievaluasi di logaritma dari fungsi pembangkit momen dari X yang dievaluasi di T. Jadi ada dua kali ya, semacam fungsi pembangkit momen sebentar. Ini sepertinya salah. Ini harusnya satu ya. Pembangkit peluang dari N yang kita evaluasi di fungsi pembangkit peluang dari X di T. Untuk FDK ya definisi FDK biasa. Kalau dia dalam bentuk diskrit, kita bisa lakukan penjumlahan. Kalau dalam bentuk continue, kita lakukan integrasi, integral. Dalam hal ini saya pakai fungsi hukum tangkal peluang ya. Di sini ada contoh penerapan dari properti yang tadi. Kasusnya adalah severitas atau keparahan dari klaim atas asuransinya itu menyebar eksponensial pada nilai tengah satu dan N-nya menyebar geometrik pada parameter P. Fungsi pembangkit momen dari N itu adalah MNDT, itu secara sudah pernah dibuktikan juga ini di mata kuliah statistik. E dibagi satu min Q pangkat E. Fungsi pembangkit momen dari X adalah 1/1 min T. Nilai tengah dari S adalah ekspektasi dari N dikali ekspektasi.
T, T-nya ini satu min T ya. Oke. Terus nilai tengah dari X di T adalah, ya, ya, berarti kita mau fungsi pembagi momen dari S itu adalah fungsi pembagi momen dari S diganti dengan log yang ini. Ya, T ganti dengan dari log basisnya sih ceritanya. E sama lognya itu jadi di sini kan jadi E pangkat log satu per satu min T ini lah. Ini kan bisa habis ya. Ini sisa satu per satu min T. Jadi, karena di sini ada Q, berarti Q per satu min T. Jadi P per satu min disederhanakan menjadi bentuk yang ada di sini. Nah, untuk F besar S di S kecil seperti ini. Teman-teman boleh lihat sedikit bukti aslinya. Nah, oke, adapun kasus yang paling masuk akal untuk distribusi dari N adalah N menyebar Poisson. Kenapa? Karena N itu kan ceritanya kita berhadapan dengan jumlah pemilihan sebagai percobaan binomial kan sebenarnya. Pegang tulisnya itu mengajukan klaim atau tidak. Tapi misalnya ada selang waktu nih dari nol sampai T. Jadi kita bisa partisi selang waktunya sejumlah N, kita partisi menjadi N, lalu kita lihat apakah ada selang waktu. Kalau N yang terlalu kecil akan kita partisi sebagai dua gitu aja. Ini berarti bisa saja di sini. Ini misalnya kasusnya. Jika ada dua, di sini ada satu. Karena dia kasusnya demikian, ini kita baca sebagai satu klaim doang. Nah, supaya dia benar-benar membaca semuanya itu, dan ini juta hingga probabilitas terjadinya klaim di waktu itu sangat kecil kan jatuhnya. Karena waktunya sangat singkat. Nah, berarti kita berhadapan dengan percobaan P-nya menuju menuju tak hingga. Itu adalah sebaran Poisson. Ya, saya rasa bisa teman-teman bisa tangkap ya. Dan itu bisa dibuktikan ya. Sebaran binomial pada N yang menuju tak hingga itu, dia jatuhnya jadi sebaran Poisson. Ya, saya rasa ilustrasi yang ini sudah cukup jelas ya. Jadi yang paling masuk akal memang kasus distribusi klaimnya itu banyak klaimnya itu ya berpotong sebenarnya. Nah, kalau dia menyebar Poisson pada parameter lambda, berarti nilai tengahnya sama dengan ragamnya yaitu lambda. Nah, kalau n ini menyebar Poisson, berarti sebaran bagi S kita sebut Poisson majemuk atau compound Poisson distribution. Fungsi pembangkit momennya ya fungsi pembangkit momen dari sebaran Poisson biasa, eksponensial dari lambda dikali eksponensial dari lambda dikurangi satu. Nah, dapat ditunjukkan bahwa nilai tengah dari S, kan tadi bunyinya nilai tengahnya itu ekspektasi N dikali ekspektasi X. Ekspektasi dari N-nya karena dia menyebar Poisson pada parameter lambda, lambda. Ekspektasi X minus 1, ya kan momen pertama dari S. Dari X maksudnya. Untuk ragamnya, lambda kali ekspektasi dari X kuadrat. Nanti teman-teman bisa buatkan sendiri pakai aturan variansi yang jadi bersyarat-bersyarat itu loh. Hasilnya kayak gini. Lambda dikali ekspektasi X kuadrat. Ini boleh kita elaborasi lagi. Kan var X itu adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurang kuadrat dari ekspektasi X. Ah, besar sekali ya. X, bentar. Nah, ini kan boleh ya, berarti ini pindah ke sini, ini pindah ke... Sebentar, kita mau... Ya, benar ya. Atau ya lebih gampang ini jelas langsung pindah ke sini. Var X ditambah ekspektasi X kuadrat. Boleh. Kalau mau dielaborasi, silahkan. Nah, fungsi pembangkit momennya tadi seperti sudah dijelaskan ya, bagaimana mencari fungsi pembangkit momen dari S. Kalau kita sudah dapat fungsi pembangkit momen dari N sama eh, T ya. N sama X maksudnya. Oke.
Seperti itu. Saya mau berikan contoh dulu di sini. Misalkan S ini menyebar poasong majemuk, artinya N-nya menyebar poasong. Jadi informasi pertama yang kita dapatkan adalah S menyebar poasong majemuk yang setara dengan N-nya itu menyebar poasong. Pada parameter lambda, lambdanya berapa? Dikasih tahu di 0,8. Klaim individu atau X-nya itu menyebar dengan fungsi massa peluang sebagaimana ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, 1, 2, 3. Hanya ada 3 kemungkinan. Klaimnya itu nilainya satu. Satu rupiah misalnya. Rp1, Rp2, atau Rp3. Rp4 nggak mungkin. Rp5 nggak mungkin. Dan seterusnya. Hanya 3 itu yang mungkin. Kita diminta mencari fungsi massa peluang bagi S untuk S-nya itu dari 0 sampai dengan N. Sampai dengan 6 saja. Oke. Nah, sini agak ada sedikit tricky nanti. Hmm, untuk S sama dengan 0, hal ini hanya mungkin terjadi kalau memang nggak ada yang mengajukan klaim. Tidak ada pemegang polis yang mengajukan klaim, ya berarti klaim agregasinya bernilai 0. Karena memang tidak ada kerugian yang ditanggung sama perusahaan asuransinya. Nah, berarti probabilitas jumlah klaim agregasinya adalah 0, setara dengan probabilitas nggak ada yang ngajuin klaim. Berarti kita berhadapan dengan sebaran pason biasa sebenarnya. Ya, yang bunyinya E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial itu. Dalam hal ini, kita mau cari di 0. Berarti E pangkat min lambda, lambdanya 0,8, lambda pangkat N kecil, 0,8 pangkat 0, dibagi N faktorial, 0 faktorial. 0 faktorial definisi dari gamma 1 ya. Karena gamma N plus 1 adalah N faktorial. Ya, berarti gamma 1 integral dari 0 sampai tak berhingga Y pangkat 1 min 1 berarti 0, E pangkat min Y, dy. Nah, berarti sisa, ini kan 1 ya, berarti E pangkat min Y dari 0 sampai Y. Min ya, karena pangkat Y-nya di situ minus. Pangkat dari E-nya minus Y. Berarti sisa, ini tak hingga seharusnya. Eh ini seolah-olah jadi terbalik ya karena ada negatif, berarti 1 dikurang pangkat min sesuatu yang menuju tak hingga, berarti 0 ya, berarti hasilnya 1. Jadi gamma 0 ini nilainya 1. Jadi hasilnya pangkat min 0,8. Atau kalau kita mau cari desimalnya, bunyinya seperti ini. Ya, bentar. Ini kenapa? Ini itu untuk kasus S sama dengan 0. Bagaimana dengan kasus S sama dengan 1? Klaim agregat bernilai 1 hanya ada satu kemungkinan memang. Ya, yaitu S-nya bernilai 1, artinya ada satu orang yang mengajukan klaim dan besar klaimnya 1. Hanya itu ya kemungkinan yang bisa supaya S-nya bernilai 1. Ya, karena tadi N-nya itu dan X-nya diasumsikan menyebar saling bebas, berarti tinggal kita kalikan saja. Ya, berarti probabilitas S sama N sama dengan 1 dikali probabilitas X sama dengan 1. Ya, ini sebaran Poisson biasa, dan untuk X-nya sudah didefinisikan tadi di soal. Bagaimana fungsi massa peluangnya. Ini ya, 0,25. Sama dengan 1 kan 0,25. Nah, hasilnya adalah 0,2 pangkat min 0,8. Secara desimal seperti ini. Nah, S sama dengan 2 nih yang agak tricky. S sama dengan 2 dan seterusnya. Ini ada dua kemungkinan. Bisa saja yang mengajukan klaim 1 tapi keparahannya dia langsung 2. 1 tapi besar klaimnya itu Rp2. Atau yang mengajukan klaim itu dua pemegang polis. Pemegang polis pertama mengajukan klaim, keparahannya adalah Rp1. Pemegang polis kedua mengajukan klaim, keparahannya juga Rp1. Jumlahnya sama dengan 2 dong. Sama ya? Sama dengan 2. Secara peluang kita tinggal mengelaborasi saja. N sama dengan 1, sebaran Poisson tadi. X1 sama dengan 2, kita lihat di tabel fungsi massa peluang. Kemudian untuk N sama dengan 2, sebaran Poisson biasa juga. X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Ini tadi saling eh, ID ya, berarti tinggal 0,2 dikali 0,25 dikali 0,25. 0,25 kuadrat. Hasilnya adalah 0,32 eksponensial dari min 0,8. Secara desimal begini. Nah, cukup tricky ya untuk 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 6. Ya, karena memang ada unsur analisis, apa ya namanya, analisis kombinatorika di sana. Ya, kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah statistika dasar dan probabilitas, itu di dalam analisis kombinatorika kita berhadapan dengan
objek-objek matematika yang bersifat diskrit ya. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Kayak menghubungkan ini loh, supaya dia berjumlah tiga, ini harus gimana. Ya, saya rasa teman-teman tahu lah maksud saya gimana unsur kombinatorikanya. Nah, saya tidak menuliskan semua pengerjaan untuk tiga dan seterusnya, tapi saya berikan jawaban sih. Teman-teman boleh coba sendiri nanti. Jawabannya ini saya rasa sudah benar karena sudah sesuai nanti dengan cara kedua. Nanti yang akan saya jelaskan di belakang. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya dulu, teman-teman. Oke, kalau belum ada yang mau tanyakan, mungkin aku lanjut ya, teman-teman. Nah, ini ada suatu formulasi reklusi yang sangat bermanfaat ketika teman-teman bekerja dengan suatu platform yang bersifat spreadsheet, berbasis sheet ya, kayak gitu. Contohnya di Microsoft Excel maupun di Google Spreadsheet. Ya, karena kan kita tinggal, kalau reklusi kan ya tinggal kita panggil saja sel-sel yang ada di atasnya kayak gitu. Atau juga kalau di yang eh, di Python juga sebenarnya bisa sih. Cuman ya kalau praktis di dunia kerja memang biasanya kita berhadapan dengan Excel ya lebih banyak. Saya sudah lihat itu di magang saya. Nah, misalkan klaim agregat SJ berkuasaan majemuk dengan keparahan klaim mempunyai fungsi massa peluang PX. Untuk X-nya diskrit 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, misalkan probabilitas terjadinya N claim mengikuti formulasi reklusi A plus B per N untuk A sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ini kelas A B 1 ya, teman-teman pasti sudah pernah sudah dipelajari di dalam materi. Belum UTS ya kalau saya tidak salah. Nah, ini distribusi ada satu untuk sebarang bilangan real A dan B. Nah, peluang total claim S itu akan memenuhi formulasi reklusi di persamaan sebelah sini. Ini dapat dari mana? Saya juga nggak ingat jujur ya, langsung saya kopas karena memang saya nggak sempat untuk mereview materinya. Jadi ini saya kopas dari bukunya Klakman ya, Close Modulus from Data to Decision. Dengan untuk S sama dengan 0 kita punya eh, fungsi peluang S di 0 itu terjadi ketika N sama dengan 0. Untuk probabilitas X-nya di 0 itu bernilai 0. Ya, maksudnya kayak gini loh. Misalnya probabilitas X di 0 itu bernilai 0. Berarti eh, yang mengakibatkan terjadinya apa ya namanya? Ya memang nggak ada klaim gitu lah. N sama dengan 0. Nah, kalau P0 itu lebih besar dari 0, jatuhnya jadi fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari N di log N0. Kayak gitu. Ya, P0-nya berapa ya yang tadi di sini? Ini akan lebih jelas saya rasa kalau langsung masuk ke contoh soal. Tapi sebelum ke situ, kita eh, lanjut dulu nih. Rekrusi Panjer untuk kasus Poisson Majemuk. Poisson Majemuk tadi adalah jumlah klaimnya itu menyebar, banyak klaim, banyak klaim itu menyebar Poisson. Ya, bentar saja waktu dulu. Ini sudah jam 4 lagi, 12. Nah, nilai awal adalah eh, tadi ya sudah ada dijelaskan sebelumnya. Untuk kasus Poisson, formulasi rekrusinya adalah seperti ini. Langsung ke contoh soal saja, sama soalnya seperti soal yang tadi, hanya saja kita selesaikan dengan menggunakan rekrusi Panjer. Tadi formulasi rekrusi Panjernya adalah seperti ini. Nah, karena fungsi massa peluang bagi X di H kecil itu bernilai 0 untuk selain 1, 2, 3. Tadi di sini. Untuk selain 1, 2, 3 kan dia nilainya 0 ya. Berarti ketika kita menghitung eh, pH di sini, ketika hanya sama dengan 4 dan seterusnya, dia sudah jadi 0. Berarti kita hanya perlu consider untuk H sama dengan 1 sampai dengan 3. Karena cukup sedikit, kita coba aja elaborasi hasilnya jadi gimana. Nah, saya mungkin bisa berikan hasilnya di sini. FSDS kecil adalah 1 PS dapat dari formulasi ini. Bisa saja S-nya saya ganti menjadi 3. Karena toh 4-nya kan 0 ya. Lambda dikali H dikali probabilitas X sama dengan H dikali eh, fungsi peluang dari X di X min H. Ya, nanti teman-teman boleh masukkan ya. Sigmanya dijabarkan seperti itu. Ketemu hasilnya seperti ini ya. Lambda dulu, ini baru menjabarin sigmanya sih. Hanya diganti sama 1, 2, dan 3.
Lalu bentuk terakhirnya adalah kita masukkan informasi mengenai lambda 0,8 ya tadi kalau nggak salah. Ya 0,8. Terus untuk X-nya sudah ada di sini tabelnya. Ya, berarti ketemu hasilnya sebagaimana saya bunyikan dalam persamaan 13 di sini. Wah, sebentar. Jauh kali. Persamaan 13 di sini. Ya, sudah lumayan gampang ya kita carinya. Fs di satu tinggal kita ganti S-nya dengan satu di sini persamaan 13 ini. Ketemu, ya ini kan F S di S min 2 berarti di min satu ya kan nol ya. Terus di S min 3 di min 2 nol juga. Kita cuma pertimbangkan 0,3 Fs di nol dan seterusnya. Karena kan nggak mungkin ya negatif. Klaim agregat itu nggak mungkin negatif. Berarti dia nol di peluang di S min 2 dan S min 1. S min 3 ketika S-nya sama dengan satu. Kita ketemu hasilnya sama dengan ketika kita menggunakan cara pertama tadi. Fs sama dengan 2 sama seperti ketika mencari Fs di satu. Hanya saja kita ganti S-nya menjadi 2. Jadi di sini di S min 2 dia peluangnya ada, nggak nol. S min 3 baru nol. Karena 2 min 3 kan min satu. Karena dia klaim agregat nggak mungkin negatif. Ya, berarti ya udah eh, SFS di min satu itu nol. Kita punya hasilnya seperti ini. Sama dengan cara efek. Dengan cara yang sama, teman-teman silakan buat sendiri. Hasilnya adalah ini ya, bagaimana saya tampilkan di sini. Sama dengan cara sebelumnya, persamaan 10 ini. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Halo? Sepertinya belum ada ya. Oke, terima kasih. Saya mungkin langsung lanjut ke materi selanjutnya. Sebenarnya masih ada banyak materi ya. Probabilitas terlebih saya sempat buat materinya, tapi karena magang saya lagi agak hektik, saya nggak berhasil nyelesain materinya. Sorry ya teman-teman. Jadi mungkin saya lanjut ke pembahasan soal UAS tahun lalu saja. Sebentar. Saya ada bekas coret-coretan sih, hapus dulu. Saya mau cari dulu apakah masih ada bekas coretan. Sebentar. Ini, wah saya belum hapus nih. Oke, bentar ya. Ini, hmm, oke lah. Kita mulai aja lah ya. Screen saya sudah terlihat ya seharusnya. Saya mungkin boleh melakukan slideshow. Ini adalah ujian akhir semester tahun lalu. Diujikan ke kami. Dosen kami pada waktu itu adalah Bu Enda. Soal nomor satu. Baca X sebagai klaim agregat menyebar Poisson majemuk dengan karakteristik sebagai berikut. Ini ya berarti angka pertama itu adalah dia Poisson majemuk berarti N-nya menyebar Poisson. Ya, N menyebar Poisson dengan karakteristiknya lambda-nya 29. Berarti Poisson 29. Ya. Sementara klaim individu itu caranya bisa satu, dua, atau tiga. Tidak terlalu realistis sebenarnya. Karena ya kan kerugian itu bisa berapapun sebenarnya. Kerugian akibat klaim. Misalnya taruhlah asuransi kesehatan misalnya. Ya kan ketika terjadi kita ke rumah sakit, ya taruhlah BPJS lah. Misalnya. Kan ketika saya pakai BPJS ke rumah sakit misalnya, kan ya bisa berapapun sebenarnya yang di cover oleh BPJS itu total biayanya. Di sini dia cuma satu, dua, tiga. Nilai tengah dari S adalah 56, ragamnya 126. Kita diminta untuk mencari fungsi massa peluang bagi S, bagi X yang saya bisa hapus. Oke, saya mungkin pakai annotate PowerPoint saja. Nah, karena perubahan acak S menyebar kosong majemuk, tadi sudah saya jelaskan ya, berarti N itu menyebar kosong. Nah, S-nya ini dapat dinyatakan sebagai ini ya, penjumlahan dari perubahan acak XI, I-nya jalan dari satu sampai dengan N besar, yang mana N besar ini sendiri merupakan variabel acak yang menyebar kosong. Nilai tengahnya 29 kalau saya tidak salah ingat. Nah, ini ya. Nah, XI ini menyebar saling bebas terhadap N. Karena dia menyebar pasang majemuk. Jadi, sebaran pasang majemuk itu N dan X1, X2, X3, dan seterusnya itu semuanya saling bebas. Nah,
Ekspektasi dari S adalah lambda dikali X yang sebenarnya muncul dari persamaan ekspektasi dari S adalah ekspektasi N dikali ekspektasi X gitu loh. Untuk ragamnya, itu tadi sudah ada ya. Lambda dikali ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi N dikali ekspektasi X kuadrat. Atau boleh juga kalau mau dielaborasi menjadi seperti ini. Ya, saya kemudian lanjut dulu. Nah, tadi sudah jelas ya, ekspektasi S itu rumusnya gimana. Nah, ekspektasi S-nya 56, berarti ekspektasi X-nya itu adalah 56/29. Nah, di sisi lain, ragamnya itu bisa kita kaitkan dengan, apa ya itu namanya, ekspektasi X kuadrat ya. Nah, ragam dari S itu adalah lambda dikali ekspektasi X kuadrat tadi. Sebaliknya, tinggal kita lakukan manipulasi aljabar biasa. Kita ketemu ekspektasi X kuadratnya adalah sebagaimana saya bunyikan dalam persamaan 2 di sini. Nah, di sisi lain, ini ceritanya kita sudah punya dua persamaan. Ekspektasi X sama dengan 56/29 berarti satu tadi jumlahnya ya X-nya ini satu, dua, atau tiga. Satu dikali satu ditambah dua dikali P2, P2 ditambah, ya saya nyatakan kayak gini aja lah ya. 3P3 sama dengan 56/29. Jatuhnya nanti ini sistem persamaan linear ya. Ekspektasi X kuadrat sama, cuma ini kita ganti jadi kuadrat. Satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat. Berarti kita sudah punya dua buah persamaan linear, tetapi eh, apa ya, yang mau dicari itu variabel itu ada tiga. Kita butuh satu lagi. Satu lagi itu dapatnya pasti dari aturan peluang bahwa P1 tambah P2 tambah P3 itu bernilai harus sama dengan satu. Ya, terus secara umum saya bunyikan sebagaimana persamaan tiga di sini. Nah, ini kan sudah ada tiga persamaan yang tadi saya jelaskan. Ya, persamaan tiga, empat, dan lima. Ya, ini tadi dari ekspektasi X yang adalah sigma X dikali PX. Satu, dua, tiga kan. Ini ekspektasi X kuadrat yang tadi adalah sigma X kuadrat PX. Berarti satu kuadrat, satu, dua kuadrat, empat, tiga kuadrat, sembilan. Persamaan tiga, empat, dan lima. Nah, persamaan tiga, empat, dan lima ini membentuk sistem persamaan linear tiga variabel yang direpresentasikan oleh, yang bisa saya representasikan dengan matriks sebagaimana saya bunyikan dalam persamaan 6 ini. Ya, saya yakin teman-teman sudah ini ya sudah tahu ini gimana mas. Berarti baris kali kolom kan? Berarti baris satu kali kolom satu, P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan satu. P1 tambah 2 P2 tambah 3 P3 sama dengan 5 6 per 9 dan seterusnya. Bisa kita menyelesaikan ini dengan ini tinggal dipindah ke sini dalam bentuk inverse, atau bisa kita menyelesaikan menggunakan cara Kramer, aturan Kramer, atau cara apapun itu. Yang paling gampang sebenarnya kalau menurut saya itu pakai eliminasi Gauss-Jordan. Saya tinggal notasikan persamaan 6, apa ya, tuliskan kembali sebagai bagian yang ini loh. Nah, eliminasi Gauss-Jordan kan kita mau membuat diagonal utamanya bernilai satu semua, sisi lainnya entry yang lainnya itu bernilai nol. Supaya yang ini bernilai nol, yang ini berarti kita harus kurangkan dengan baris pertama ya. Nah, ini kan satu kurang satu nol, satu kurang satu nol, dua kurang satu satu, empat kurang satu tiga, dan seterusnya. Ketemu jadi seperti ini. Ya, ini berarti tiga kurang satu dua, sembilan kurang satu delapan. Jangan lupa dikurangkan juga. 56/29 dikurang satu, 56 dikurang 29. 27 ya, ya. Benar. Terus 126 per 29 dikurang satu, 97/29. Ya, selanjutnya adalah saya mau mengenalkan eh, kolom kedua, kecuali entry diagonal utamanya, berarti ini harus dikurangi tiga kali ini harus dikurangi ini. Berarti satu dikurang nol satu, satu dikurang satu nol, satu dikurang dua minus satu, satu dikurang 27/29, 2/29. Terus ini tetap baris kedua, baris ketiga saya lakukan baris ketiga dikurangi tiga kali baris kedua. Ya, berarti 3 dikurang 2, 3 dikurang 3, 0. Ya, 8 dikurang 3 kali 2, 8 kurang 6, 2. Ketemu di sini. Terus 97 dikurang 3 kali 27 per 2.
29. Itu hasilnya adalah 16 per 29. Langkah selanjutnya berarti kita tinggal mengenolkan yang ini sama yang ini. Salah saya. Kita tinggal mengenolkan. Sebentar. Saya seharusnya pakai hapus yang dari PowerPoint ini. Nah, saya yakin teman-teman eh, sudah pernah ada ini ya. Eh, yang ini dijadiin satu, yang ini dijadiin nol. Ya berarti hmm, sebelum ini dijadiin satu deh. Ini berarti harus ditambah setengah dari ini dikurang yang ini ya berarti. Kita punya kayak gini. Jadi minus satu ditambah setengah kali dua yang adalah satu, ketemu nol. Terus di sini eh, dua dikurang dua, nol. Terus ini 2 per 29 ditambah setengah dari 16 per 29. Berarti 2 ditambah 8, 8, 10 per 29. Part yang ini tadi dikurangin sama ini ya, 27 dikurang 16, 11 per 29. Terus part yang ini kita bagi 2, 8 per 29. Ya sudah kan sudah selesai ini berarti. Artinya adalah P1 adalah yang ini, P2 yang ini, P3 yang ini. Seperti itu. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan ini, ditambah kalau nggak salah semester lalu teman-teman dapat mata kuliah pengentang persamaan diferensial. Nah, untuk cek cek bebas linear kan kita harus berhadapan dengan matriks tuh ya, yang pakai Wronskian ya namanya apa lupa saya. Tapi ya itulah. Terus juga untuk mencari solusi partikulir itu kan kalau misalnya kasus polinomial ya, itu kan kita cocokkan ya. Sebenarnya kita berhadapan dengan persamaan linear juga yang saya nggak tahu ya, tapi kalau pas kami itu dulu diajarinnya pakai matriks kayak gini. Kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu teman-teman dari soal nomor satu? Ini belum ada ya. Saya bisa lanjutkan dulu. Eh, soal nomor dua, diketahui persentil ke-20 dan persentil ke-80 dari peupah acak yang menyebar bul berturut-turut 5 dan 12. Persentil ke-20-nya adalah 5, persentil ke-80-nya adalah 12. Menggunakan percentile matching estimate, kita disuruh mendapatkan nilai yang paling mendekati dari survival probability pada saat X sama dengan 8 yang dinotasikan sebagai X8. Nah, ini saya sudah berikan properti dari sebaran Weibull, gamma theta. Ya, berarti karena tadi dia informasinya adalah persentil yang kita pakai yang ini ya. Boleh sih pakai ini, tapi kan harus kita inverse kan ya. Sebenarnya inverse adalah yang value at risk itu sendiri ya. Kan inverse dari fungsi distribusi kumulatif value at risk kan. Yang itu loh yang apa ya namanya? Ya, inverse lah sebenarnya inverse dari fungsi distribusi kumulatif. Nah, persentil ke 20 berarti adalah inverse dari value at risk di probabilitasnya itu adalah 0,2 gitu. Ya, terus persentil ke 80 juga demikian, berarti jadi 80. Nah, probabilitas kumulatifnya berarti eh, bernilai 0,8 dan bernilai 0,2. Berarti kita mau mencari inverse-nya kan ya, sebenarnya value at risk itu tadi. Kalau kita rasiokan, karena 5 dan 12 ya, persentil ke 20 dibagi persentil ke 80, 5 per 12. Sebenarnya ada theta ya di sini. Theta dikali min ln ini, theta cuman kan mati ya. Terus eh ini boleh mati nggak ya? Sebentar. Eh ini boleh ya, boleh. Berarti eh, satu per gamanya ini dijadiin satu dulu ya. Jadi ln 0,8 dibagi ln 0,2. Ini angka satu per gamma akan boleh ya saya notasikan jadi kayak gini. Nah, ln ini kan bisa saya nyatakan sebagai 0,2 log 0,8 gitu. Ya, terus ini dipangkatkan sama satu per gamma. Ya, ya berarti udah sebenarnya tinggal kita ini aja kita ini kan jadi 5 per 12 sama dengan ini ya, dengan ini.
Berarti kita tinggal mencariin ya. Saya pakai kalkulator ini kalau nggak salah. Ini berarti pertama kita ini diapain ya? Saya lupa lagi. Udah lama nih saya taruh pembahasannya. Gamanya itu adalah log 5/12. Oh iya benar ya. Berarti ini A pangkat C sama dengan B. Berarti A log B sama dengan C ya. Berarti C sama dengan ini log ini. Berarti 5/12 sebentar A log B. Berarti ya 5/12 log dari gimana ya bilangnya? Basis yang pertama itu adalah 5/12, sementara yang dilogaritmakan itu adalah logaritma sendiri. Jadi kayak log dari log gitu loh. 5/12 log 0,2 log 0,8 kayak gitu lah kira-kira. Ya kalau kita cari hasilnya seperti ini. Ya, sudah benar kan ya? Eh, coba kan kalau kita punya A log B sama dengan C, ini kan setara dengan A pangkat C sama dengan B. Berarti A pangkat C sama dengan B. Berarti A log B. Oh, oh iya ya, kan ada aturan itu ya, perubahan basis ya, boleh. Ya, boleh, boleh. Oke, mungkin ya, pokoknya kayak gini ya, teman-teman boleh angkat nanti logaritmanya. Iya, benar-benar. Sebentar, nggak bisa. Oke, saya lanjutkan. Tadi gamanya sudah ketemu. Berarti kita disuruh kan tadi mencari fungsi survival di 8. Berarti itu kan satu dikurang fungsi distribusi kumulatif ya. Fungsi distribusi kumulatif tadi sudah, ah, ini, benar. Satu min E pangkat bla 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 itu. Berarti fungsi survivalnya tinggal satu dikurang ini, berarti sisa E pangkatnya. Eksponensial dari 8 dari ini ya, per theta pangkat gamma. Gamma dari sudah yang angkanya agak jelek itu loh. Hasilnya seperti ini. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Oke, sepertinya belum ada. Saya lanjutkan lagi ya. Sebanyak 12 pemegang polis. Nih, ceritanya ada asuransi yang pemegang polisnya itu 12. Nah, kita mengobservasi 12 pemegang polis. Dari awal, ini kita observasi dari awal. Sebentar, kita observasi sejak awal melakukan kontrak sampai sebentar ya teman-teman. Sampai dengan saat pertama kali mereka mengajukan klaim. Yang diobservasi adalah seperti ini. Dengan menggunakan Nelson Allen estimate, dapatkan nilai dari estimasi bagi fungsi distribusi kumulatif FH F topi di 4,5. Kita lengkapi tabelnya dulu ya. Kalau teman-teman ingat di mata kuliah analisis dan survival kan sudah pernah dibahas ya. Oke, kita lengkapi tabelnya dulu. Ingat bahwa penduga bagi fungsi distribusi kumulatif di T, kita notasikan sebagai S tilde, tilde T, itu adalah eksponensial dari eh, hazard kumulatif ya di T, pakai topi, pakai penduga. Kita lengkapi tabelnya. Kalau nggak salah saya pakai Excel deh. Iya benar. Ini saya sudah buat agak lama soalnya filenya. Saya agak lupa juga. Ini nih. Pada T sama dengan 1, ya jumlah yang berisiko ada 12. Itu dapat dari jumlah saja. Ini kan berarti jumlah klaimnya 2, 1, dan seterusnya. Berarti di sini kan sebelum sebelum ada klaim, sesaat sebelum ada klaim itu ada berapa orang? 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 ya. 12 orang. Berarti yang berisiko di situ ada 12. Hazardnya ada 2, berarti yang berisiko di sesaat sebelum kedua ada 10. Hazard rate-nya tinggal dibagi saja. Kumulatif hazardnya karena baru satu, berarti ya sama. Fungsi survivalnya adalah S tilde sebagaimana didefinisikan di sini. X-nya adalah ya F besar X ya. 0,15. Sebentar, ini saya dapat dari mana? Oh ya, benar-benar. Tinggal satu dikurang ya. Satu dikurang SX. SX-nya dapat dari hazard kumulatifnya. Nah, ini adalah hazard rate-nya. Ini adalah kumulatif hazard. Ya, ini ya kumulatif ya. Berarti ketika di sini
ini ditambah ini gitu. Terus ini ditambah ini hasilnya ke sini dan seterusnya. Terus secara umum saya sudah kasih ini ya, eh, perhitungan Excelnya bagaimana. Eh, Tadi kita disuruh mencari di 8 ya kalau nggak salah. Di 8. Nah, diminta fungsi distribusi kumulatif di 8 ya. Fungsi distribusi kumulatif itu kan taruhlah kayak kayak gini misalnya. Jangan deh karena ini kasusnya diskrit mungkin kayak gini ya. Ini yang ada sampai sampai di 7 ya. Berarti di 8 dia sudah langsung jadi bentar. Eh, 4,5. Tadi saya saya rasa saya bisa apa nih? Ini ya berarti kita cari yang ada di sini. Karena fungsi distribusi kumulatif berarti kita pakai yang di 4 ya. Karena kalau di 5 kan sudah lanjutan. Kita hasilnya adalah yang ini. Nah, teman-teman, awalnya juga sudah praktis. Masih soal di bawah, Lemon dengan parameter apa? Parameternya itu punya fungsi. Sebenarnya ada barang minus sama dengan ragamnya, yaitu 3. Itu probabilitas bahwa seorang pemegang polis yang terpilih secara acak akan mengajukan satu klaim untuk tahun yang akan datang. Campuran dari sebaran Poisson dan sebaran gamma itu adalah sebaran baru ya. Yaitu yang bagian parameternya adalah ekspektasi N adalah ekspektasi N dari lambda yang jatuhnya adalah R kali beta. Ya, terus untuk ragamnya adalah tadi sudah saya jelaskan ini ekspektasi dari VAR ditambah VAR dari ekspektasi. Nah, ekspektasi N kalau kita udah tahu lambda, atau mungkin saya jelaskan dari ekspektasi aja. Ekspektasi dari N kalau kita udah tahu lambda, ya berarti lambda dong. Kita ekspektasikan lagi. Ekspektasi lambda berarti R kali beta sama dengan 3. Ya, ekspektasi lambda tadi dari sini loh. Mainnya itu sama dengan ragamnya sama dengan 3. Sementara variansi dari N adalah ekspektasi dari variansi N diketahui lambda. Variansi N diketahui lambda, lambda kuadrat kan? Ya, variansi N kalau kita tahu lambda itu eh, lambda kuadrat. Ya. Salah saya. N-nya ini kan kasusnya kosong ya. Berarti variansi dari N diketahui lambda sama dengan ekspektasinya lambda. Ekspektasi dari ekspektasi yang ada di sini berarti ekspektasi lambda yang tadi nilainya 3 itu. Terus variansi dari ekspektasi N diketahui lambda. Ekspektasi N kalau kita tahu lambda adalah lambda. Terus kita variansikan. Variansi dari lambda adalah tadi soal disebut sama dengan ekspektasinya 3 juga. Berarti 3 tambah 3 6. Nah, karena dia menyebar negatif, negatif binomial pada parameter R dan beta, mempunyai maka ekspektasi dari N itu adalah R kali beta. Beragamnya adalah R kali beta 1 plus beta. Ini ya teori binomial negatif ya sebenarnya. Nah, dari persamaan 7 dan 8, ini akan memberi kita hasil R sama dengan 3, beta sama dengan 4. Boleh teman-teman buatkan sendiri. Ya, tinggal R beta sama dengan 3, R beta 1 plus beta sama dengan 6. Ini kan kalau di rasio ini langsung mati ya, sisa beta. Langsung ketemu dong hasilnya. Hasilnya adalah R sama dengan 3, beta sama dengan 1. Nah, ini adalah fungsi masa peluang bagi pembaca yang menyebar negatif binomial. Kita sudah ketemu eh, parameter beta dan R-nya. Di K-nya ini apa ya? Kita mau cari di K gitu. Nah, berarti untuk N sama dengan 1, K-nya diganti 1. Kombinasi 3 1 1 per 2 pangkat 3 dibagi 1 per 2 pangkat 1. Ketemu 3 per 16. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Oke, saya rasa bisa lanjutkan lagi.
Ada sebuah pembajak ya yang memiliki fungsi kepadatan peluang yang adalah anggota dari distribusi kelas albino. P0 sama dengan P1 sama dengan 0,25. P2 0,1875. Akan nilai dari P4-nya berapa? Kelasnya albino. Ya, rekrusi biasa ya sebenarnya. Nah, barang baca discrete X dengan fungsi massa peluang PK merupakan distribusi kelas AB0 kalau memenuhi hubungan rekursi ini. PK per PK-1 sama dengan A plus B per K. K-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. P1 per P0 berarti K-nya kita ganti 0 ya. Berarti, K-nya kita ganti 1. Maksudnya. A ditambah B per 1 berarti A tambah B ya. Ganti 1 kan. Berarti A tambah B ini akan sama dengan 1. Ya, 1 karena dapat dari sini. P0 sama 1 sama dengan 0,25. Berarti 0,25 dibagi 0,25. 1. Terus 2 per P1, kita lakukan hal yang sama. Ini kita ganti 2 sekarang. A ditambah B per 2 sama dengan P2 per P1. Berarti 0,1875 dibagi 0,25. 0,75. Nah, ini ya tinggal kali biasa sih. 4A tambah 2B sama dengan 3. Ini kan sudah membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Teman-teman boleh cek sendiri solusinya itu trivial. Ya, trivial itu berarti hanya ada satu solusi ya. Satu, apa ya namanya? Satu pasang AB gitu. A sama dengan B sama dengan setengah. Solusinya trivial. Tapi kalau misal hanya satu, bisa dua juga. Kalau solusi cuma itu trivial juga ya namanya. Tapi dalam hal ini jawabannya A sama dengan B sama dengan setengah. Nah, dengan rekursi kita bisa peroleh 3 per P2, A sama B-nya kan sudah ketemu tadi. Tinggal rekursi biasa dengan formulasi yang tadi di persamaan sebelumnya. P4 juga bisa kita peroleh dengan rekursi 4 dan 3. Hasilnya jadi seperti ini. Ya, ini kan awalnya saya mau membuat di PowerPoint, akhirnya saya ganti grafis ya tadi. Saya keep saja dulu. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Oke, sepertinya mungkin saya bisa stop share dulu. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Hmm, mungkin kalau nggak ada yang ditanya, saya kembaliin tadi yang jadi MC siapa ya? Lupa saya. Gina deh kalau nggak salah. Saya kembaliin ke moderatornya. Oke, mungkin eh, dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak ya kira-kira? Oke, karena kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain. Dari Kak Henry cukup atau ada yang mau ditambahin lagi, Kak? Sudah cukup sih. Oke, mungkin karena udah cukup juga, mungkin terima kasih juga pada Kak Henry karena udah nyempatin waktunya buat MIP kali ini. Karena tadi dibuka dengan doa, maka langkah lebih baiknya kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, mungkin jika Kak Henry ada kepentingan lain, dipersilahkan untuk keluar Zoom. Makasih, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Dan sorry ya